Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi al-abdi ma kana fi auni akhihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan dengan mendengarkan dan dari larangan Allah. Sebagian perintahnya adalah kita untuk menolong kepada orang lain. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah kalian dalam perbuatan baik dan perbuatan takwa. Kemudian Nabi bersabda, innallaha fi aunil 'abdi. Sesungguhnya Allah itu akan selalu memberikan pertolongan pada hambanya, maka diauni akihi, selama hamba itu mau menolong kepada saudara. Jadi kalau kita semakin banyak menolong kepada orang lain, insya Allah akan semakin banyak menolong kepada kita dan sebaliknya. Ya, kalau kita nggak mau menolong kepada orang, maka Allah juga tidak mau menolong kepada kita. Selanjutnya, pada hari kita saya menyampaikan judul petualang dakwah. Petualang itu apa? Petualang itu perjalanan jauh yang penuh dengan halangan dan rintangan. Ya, kalau kita kenal namanya si bulan, si anak petualang dan lain sebagainya. Ya, di petualang itu penuh dengan tantangan dan rintangan, utamanya pada daerah yang masih primitif, ya. Dakwah di Irian Jaya, ya. Kadang berangkat dari rumah pagi sampai pagi lagi, macam dan sebagainya. Ya, beda dengan kita, mungkin saya cuma dari rumah sampai masjid paling-paling 5 menit dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita awali kenapa perlu adanya dakwah, apa dampaknya dakwah. Kalau kita cermati pada zaman dulu kala sebelum adanya dunia, ya, ketika Allah ciptakan Adam dalam untuk hidup di surga. Kemudian singkat cerita, Adam yang sudah mendapat suatu keutamaan, kemudian Allah perintahkan kepada yang ada di surga untuk menghormat kepada Adam. Kemudian seluruh mereka menghormat,
kejahatannya iblis. Jadi iblis itu yang tidak mau untuk Allah pada Adam, sehingga terus iblis dilarang untuk hidup di neraka. Tetapi iblis tidak tinggal diam, ya. Gara-gara Adam, ya Allah, engkau melaknat saya tidak terima. Saya akan menggoda anak Adam dari segala arah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 17 mengatakan, "Tsumma yanum min bain aydihim." Kemudian ya Allah, aku akan goda mereka manusia dari arah depannya, wa min khalfihim, dan darah belakangnya, dan darah kanan dan kiri. Jadi setan itu menggodanya dari banyak arah. Dari arah depan yang digoda itu adalah niatannya, godaan kepada orang yang sudah rajin untuk ibadah, sudah rajin sholat dan sebagainya. Digoda niatannya, dibengkokkan niatannya, dibisikkan penyakit-penyakit ujub bangga diri, penyakit riya dan lain sebagainya, supaya tidak diterima orang. Yang kedua, min khalfihim, yang kedua digoda dari belakangnya, utamanya yang belum rajin, ya, digoda dengan penyakit namanya malasya. Akan ke masjid, malas maca Quran, malas zikir, malas, ya, nek manena, ya, itu digoda begitu. Ya, sudah dikumandangkan Anda ngenteni komat, ya, sudah komat ngenteni salam, ya. Kemudian ada wan aman, dan dari sebelah kanannya dari keluarganya, istri dan anaknya, ya, ada sumbangan. Kemudian mau menyumbang 5 juta. Istrinya bilang, Pak, jangan banyak-banyak, ya. Anaknya ini mau masuk sekolah, naik kelas, ini butuh uang yang banyak, 5.000 saja. Namanya dari sebelah kanan, gitu. Atau yang lainnya sebaliknya Bapak Ibu, gitu. Bahan sama dan jari kirinya dari keadaan lingkungan. Ajeng ngaji kok mendung, mangkat ora kok makan. Namanya dari sebelah kirinya. Sehingga wala tajidu Allahum sakit. Wahai Allah, engkau tidak akan mendapati mereka orang-orang yang banyak bersyukur menurut Nabi Muhammad, ya. Dari setiap 1.000 orang itu yang masuk cuma 1 orang yang neraka. Itu sisanya Bapak Ibu. Jadi berarti yang masuk cuma 1/1000, 1/1000 dari jumlah manusia. Ya, ketika itu ada Bapak Ibu, sahabat sampai bulan-bulan. Lah kalau yang cuma 1/1000 terus kita bagaimana? Ya, kalau katakan nanti akan datang namanya Ya'juj dan Ma'juj, yang jumlahnya sangat-sangat banyak sebagai tumbangan untuk masuk ke dalam surga. Ini harus waspada bahwa setiap langkah itu pasti ada godaannya. Contoh yang kita sadari, bangun itu ada godaannya. Apa godaannya? Dilupakan dari berdoa minimal, betul? Atau yang lainnya, ya, mau makan ada godaannya, mau kurang sambal tadi, jadi menyebabkan dan sebagainya. Itu adalah berbagai macam godaan. Kemudian karena kasih Allah pada manusia, Allah kemudian memberikan petunjuk kepada manusia di dalam Al-Baqarah 38.
Tuhan Allah kepada Adam, Hawa dan jin. Wahai kaum semua, qulna itu minha jami'an. Turunlah kamu semua dari surga kepada dunia. Kemudian Adam, Hawa, Iblis diturunkan untuk datang atau masuk ke dalam dunia. Orang mengatakan, bagaimana min hudan, wahai Adam, seandainya nanti ketika di dunia anakmu kemudian datang kepada mereka hudan, ya kemudian petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan dan tidak akan susah. Wahyu, siapapun yang hidup di dunia ini, kalau ikut petunjuk tidak akan susah. Contohnya siapa? Contohnya tukang sihirnya Fir'aun yang terakhir kepada Nabi Musa, ya. Terus dianggap Fir'aun, kalau kamu iman kepada Musa, akan aku potong tangan dan kakimu, ya. Tapi dia tidak susah. Ya, dia katakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, laksanakan apa yang kau akan laksanakan. Kami ini sudah iman kepada Allah. Seandainya kau memotong tangan dan kaki kami, paling pol kami itu sampai meninggal dunia, ya selesai. Sampai meninggal kita akan dapatkan kenikmatan di surga. Itu orang yang pernah iman. Kita sudah begitu. Kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, segala tidak akan menyusahkan kita dan membuat kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, ya. Kalau sudah mengerti ilmunya sakit. Sakit itu suatu keadaan yang ditengah kepada hambanya untuk menghilangkan kotoran dosa-dosanya, ya, untuk meningkatkan derajat hambanya ke tingkat yang lebih tinggi dan seterusnya. Lalu juga seandainya kita dalam keadaan ini juga begitu, ya. Dan kalau kita yakin itu tidak akan susah. Kita harus banyak belajar supaya kita tidak mengalami suatu keadaan yang ada pada kita. Kemudian selanjutnya ketika manusia turun ke dunia, ya, kemudian pada zaman Nabi Adam cuma tidak seberapa, paling cuma 15 orang, sehingga belum ada Rasul. Kemudian Nabi Idris, kemudian ketika Nabi Nuh. Lah pada zaman Nabi Nuh itu sudah banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang utama adalah musyrik, ya. Ketika para pemimpin di alam itu kemudian meninggal dunia, terus mereka maunya menghormat pada mereka yang sudah meninggalkan dunia ini, kemudian dibikin patung-patung, ya. Lalu dikasih nama Yakub, Yagus, dan Nasron 5 berala besar. Kemudian mereka sembah-sembah, ya. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan pada mereka selama kurang lebih 50 tahun, ya. Tetapi yang iman cuma kurang lebih 80 orang, ya. Dakwah rolas artento satu tahun, ya. Kita itu memang begitu. Kita begitu susahnya. Kemudian terus nanti saya sampai Nabi Muhammad yang intinya sama. Apa intinya? Intinya untuk mengingatkan kepada manusia yang lainnya dari jalan yang benar,
Kemudian pada zaman Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad diberi wahyu yaitu surat Al-1 5, kemudian Nabi diperintah untuk tabligh. Ya Rasul, balik ma'alaika minopika, sampaikanlah kepada manusia apa yang ada kepada kamu, ya. Meskipun itu susah, ya. Kalau pada zaman Nabi orang China itu punya kan sekitar 300, bentuknya macam-macam. Kemudian Nabi mendakwakan satu agama baru yang Tuhannya cuma satu dan tidak terlihat. Ya, sehingga suatu hal yang sangat-sangat aneh sekali. Kalau kita contohkan, kita sebagai orang Jawa makan pokoknya apa? Wong Jawa makan pokoknya apa? Sego, pun makan roti telung plastik ya urung mangan. Padahal apa? Pun roti kakak kan ya urung mangan, kenapa? Dari seperti itu. Juga begitu. Begitu susahnya Nabi mendakwakan pada orang-orang Arab pada zaman itu, ya. Kemudian Allah sampai kata, kalau itu tidak tersampaikan maka tidak akan pada manusia. Jika kemudian Nabi keroyo-royo untuk berdakwah dan berdakwah. Setiap kampung didatangi Nabi untuk masuk pada Islam, tetapi kebanyakan tidak mau. Pada waktu itu kita harus masuk pelajaran. Jadi kita ini harus berdakwah, mengajak kepada orang untuk kebaikan-kebaikan. Ya, nanti kenyataannya ada 3 kelompok. Yang pertama, menerima dakwah kita, alhamdulillah. Yang kedua, ragu-ragu, tompo ora tompo. Yang ketiga, menolak dengan tegas. Tidak ajiran-ajiran, tegas. Itu harus kita hadapi. Lah orang-orang yang sudah menerima itu memang orang yang sudah dilemah dari hatinya. Sedangkan yang ragu-ragu adalah orang-orang munafik dan ada orang-orang kafir. Ya. Lah ketika kita dakwah itu tidak diterima, jangan putus asa. Kenapa? Karena orang yang tidak itu artinya, ya, orang itu mengajak tukaran tempat duduk. Maksudnya ketika itu setiap orang itu punya tempat duduk satu di surga dan satu di neraka. Lah ketika orang itu tidak mau, artinya dia itu ngajak orang tempat duduk. Wis ngene wae. Tempat duduk punah swarga peken. Kono sing aku tak peki, nyuwun Pak, turun. Turun banget. Jadi kita punya hak 2 di surga, alhamdulillah. Jadi orang dakwah itu pasti dan pasti enak kalau ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian Allah yang sebut kami nanas, Allah itu akan menjaga Muhammad dari tipu daya manusia. Ketika Nabi selalu berdakwah, kemudian semakin banyak pengikutnya, orang semakin khawatir sampai merencanakan membunuh kepada Nabi Muhammad. Suatu malam ketika sudah untuk membunuh Nabi, ya. Terus Nabi bilang kepada Ali, wahai Ali, maukah kamu nanti malam tidur di tempat tidurku? Oh, Nabi sendiko. Maka habis maghrib, habis isya, orangnya sudah mengepung rumahnya Nabi, ya.
oh dia masih tidur, ya. Kemudian setelah tengah malam Nabi keluar dari rumahnya, orang dalam keadaan tertidur semuanya. Saat keluar, ya. Kemudian mereka bangun, ya, kata oh masih tidur, ya, sampai subuh, ya. Ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikejar lagi sampai masa namanya Uhud. Nabi dibawa dan keluarga, singkat cerita, orang yang ada di atasnya itu seandainya ya setelah dia tahu Nabi, tapi dilindungi oleh orang itu nanti Nabi itu sampai mereka tidak dilindungi oleh orang-orang kafir itu. Kemudian masa pertemuan memang ada Nabi yang terlindungi oleh umatnya, tetapi yang diselamatkan adalah hatinya. Ya, jadi semua Nabi saatnya diselamatkan dari kekafiran. Tidak ada Nabi yang murtad, tidak ada. Tetapi kalau orang Islam itu ada. Ulama ada yang murtad, Nabi ada yang murtad. Itu kita usahakan jangan sampai nanti murtad dari Islam. Ada seorang tokoh agama yang berdakwah ke sana kemari. Suatu saat kena ujian namanya godaan wanita. Boten dakwah ning malah didakwai. Boten entuk malah ucul. Itu namanya godaan manusia. Siapapun dapat dibahasnya supaya itu diterapkan dalam Islam sampai akhir husnul khotimah. Ya, perhatikan. Kemudian Nabi diperintahkan untuk dakwah diawali dari asrah atau keluarga besarnya dulu. Mengatakan bahwa asrah Nabi Muhammad, ingatkanlah kepada keluarga kamu yang dekat-dekat. Jadi kemudian Nabi mendatangi pakde-pakdenya, budi-budinya, ya, untuk masuk ke dalam Islam, termasuk Abu Jahal. Ya, kemudian Arab terbagi dua, ada yang iman, ada yang tengah-tengah. Ya, yang iman namanya Abbas, itu namanya sahabat yang beriman. Yang kafir Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, yang tengah-tengah ya Abu Thalib. Ya, yang itu paman Nabi yang mendukung Nabi tapi tidak beriman, tapi dukung Nabi. Ya, nanti jawab gitu ya. Kita dakwah itu kalau bisa mulai dari keluarga kita, keluarga inti dulu ya. Kemudian yang lainnya bapak, pak, itu gitu, supaya kita bisa hidup di surga bersama-sama. Ya, kemudian ketika Nabi mendakwahkan itu, ya, kebanyakan tidak mau menerima dakwah. Sampai Nabi itu hatinya sedih. Kenapa mereka tidak mau beriman? Terus Nabi mengadu kepada Allah. Wahai Rasul, ya Rabbi, lakukan takautu bahkan maksud. Wahai Tuhanku, kebanyakan kamu menjadikan sholat sebagai perkara yang ditinggalkan. Sekedar banyak calon kita bapak itu kalau memerintah anak kita untuk sing penak niku kinten semriti napa semrondol. Kita ledo dolan ape wah semriti. Nah, ekon saisa. Oke. Nek gon penak yo payu basan rindik
asuh dikit ini nggak penak-penak ya, akhirnya sama betul. Kalau untuk yang berat kadang juga tidak mau ya. Islam itu mau Islam itu agama yang penuh dengan aturan yang punya kebaikan, tetapi kadang ada sebagai suatu hal yang berat sehingga kemudian ditinggalkan. Aku ngopok Tuhan emang siji to ra ketok. Aku nek njaluk piye? Nah, kemudian dihijrah. Terus Allah menghibur kepada Muhammad seperti itu pula nabi-nabi yang dulu ya, yang tidak cuma kamu Ibrahim, Musa, Hud semua juga dikenal oleh kamu. Ya makanya kita juga begitu. Kalau kita ajak ngaji kok gak mau, jangan mulai sakit hati. Ya kita tuh maksudnya biasanya cuma manusia biasa. Sedangkan ada yang tidak mau. Ya, harus ikhlas. Orang dakwah itu tugasnya cuma menyampaikan dengan baik dan benar. Tidak itu untuk mau dan tidak mau, karena waktu itu haknya Allah Ta'ala ya. Ada orang yang kita dakwah dan dibilang ada juga, tapi juga yang ada yang tidak ada. Allah, tugas kita hanya untuk menyampaikan kepada orang lain dengan baik dan benar. Nabi itu mendai Abu Jahal sampai 40 kali Pak. Ya, mendai panjenengan kali kalau ya, Abu ngajak ngaji ping 30 nanti dari Pak. Ping 30 dari Nabi 30 gitu. Dijak bisa raglem habis. Ya, hanya monggo ditingkatkan upaya dalam mengaji itu begitu. Ya, kemudian setelah Nabi diperintah dakwah, terus Nabi perintah kita untuk berdakwah kepada orang lain, utamanya setelah itu meninggal dunia. Nabi sabdakan balighu anni walau ayat. Wahai umatku, wahai umat Muhammad, sampaikanlah dariku kepada kalian meskipun cuma satu ayat, satu hadis, satu konsep dan lain sebagainya. Dakwah tidak harus ada di podium, boten kudu nganggo mic, ya. Di mana saja ada berada, ya. Contohnya yang masalah Bapak Ibu ya, ada orang yang sedang mendatangi suatu perhelatan atau resepsi. Karena kita juga bisa berdakwah apa? Sholat masalah makan. Ada yang makan pakai kemudian kita ingatkan juga bisa begitu. Ya. Atau yang lainnya, ya para atlet ya, seperti contohnya pemain bola namanya Muhammad Salah. Seorang warga Mesir yang jadi pemain bola, mainnya di Inggris, ya. Ketika dia bisa mengegulkan ke dalam, kemudian dia selebrasi dengan cara bersujud. Ya. Kemudian banyak yang empati dan simpati, dan banyak kemudian yang masuk pada Islam itu banyak. Atau yang kemarin ya, ada ketika piala dunia ada di kota-kota, ya. Banyak orang Brasil ada yang datang ke sana, pulangnya jadi Islam itu banyak sekali, ya. Juga yang jadi Sri Kandi, namanya Mbak Megawati Hangestri, itu yang jadi apa? Pemain Polri. Ketika main tetap pakai apa? Ketolak jilbab. Itu kan namanya dakwah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, setiap kita menggodok dakwah dengan keadaan yang ada masing-masing. Nanti kalau kita itu mau berdakwah dan orang yang itu mau, artinya kita akan mendapatkan downline.
upland dan downland. Upland itu yang di atas, itu yang di bawah, ya. Kalau downlandnya dapat pahala, uplandnya dapat pahala juga. Nah, seperti nama upland beda. Jadi semakin banyak downlandnya, semakin banyak kita dapat pahala. Bahkan Nabi bersabda bahwa aku akan berbangga dengan banyaknya umatku. Banyak bangga syukur. Kenapa? Karena banyak orang yang akan menjadi penambah pahalaku. Contoh Pak ya, contoh ya. Ada 3 orang A, B, C sama-sama jadi ustaz. Ustaz A muridnya 50, ya. Ustaz B 100, Ustaz C 200, ya. Sama-sama mengenal suatu masalah, tapi pahalanya itu lebih banyak. Kenapa? Karena muridnya lebih banyak. Makanya kalau kita kami harus berdakwah supaya dapat tambah pahala. Kalau tidak bisa berdakwah, ini kalau ini colok, gitu, penjaringan bisa nge-share video saya, di-share pengen lo tambah donate tadi. Ya, kemudian seperti itu. Jadi semakin banyak yang kita dakwahi, kita sudah mendapatkan pahala dan ditambah dengan dapatnya orang yang ngomongin tadi. Maka semakin besar pahalanya, semakin banyak kita besok akan semakin mudah untuk menghadapi hidup di akhirat. Karena Allah sudah buat suatu keputusan. Apa keputusannya? Mayyamal misqolan dzarratin. Barang siapa yang dia mengamalkan amal kebaikan, meskipun cuma 1 dzarrah, akan diberikan pahalanya dan baginya. Kemudian yang lainnya mengatakan fa amma man mawazinu, maka barang siapa yang kebaikannya lebih diwanjanya, maka akan masuk ke dalam surga. Sedang kebaikan ada 2 sumber. Yang pertama, makodama, ya, apa yang kau kerjakan, yang tak matakor, apa yang kau sunahkan, apa yang kau ajarkan. Bahkan yang kita kerjakan itu kalau dibanding dengan yang kita ajarkan, lebih banyak yang kita ajarkan. Makanya monggo, ini suatu sumber pahala yang sangat-sangat besar, ya. Kalau kita tidak mau, bagaimana? Ya kita belajar seperti dulu ketika kita belum bisa berjalan, gitu. Dulu kita berlatih berjalan antek tipu-tipu, ya kita dilakoni besakan apa melaku. Ya, kita juga begitu. Kalau bisa kita belajar, ya mulai dari rumah kita masing-masing, monggo dari bapak-bapak, termasuk saya, dan dikumpulkan ahlinya, ya. Itu dikumpulkan, terus dinasehati, ya. Kemudian nanti mengembang kepada yang lainnya, begitu. Lah semakin intens kita dalam berdakwah, insyaallah kita akan semakin ditunjuknya dengan berdamaikan kebaikan yang lain, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan semoga kedepannya menjadi mubalik, menjadi pendakwah Islam yang istiqomah, yang mujahadah, ikhlas, sabar, sampai akhir kita husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan sepanjang-panjangnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.